I'm fine. How are you? Pangestu. Pangestu. Sudah terbukti jago bahasa Sundanya ya. Jadi hari ini dokter kita sudah siap akan bahas tentang strategi for writing and publishing scientific articles and reputable journals. Siap, mangga nyanggakeun waktos dan tempat dipersilahkan. Okay, Yes, thank please. you. Yes, Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk thank you, moderator, for giving me the opportunity to present. Thank you, Bu Ani, for inviting me to this seminar. Pak Dekan, Pak Dadi, and all the participants. I moved with my personal secretary. She's called Safwa Ahmad. She's seated over there. She can say hello to you. Hello, Miss Safwa. So, I have been invited to talk about publication. Should we use Sundanese, Indonesian, or English language? Campur-campur seru. Campur-campur, upami tengartos taraskan kapti. Siap. Katanya jauh-jauh di Jugjug, anggang-anggang di Teang. Lain lantung, tambuk laku, lain numpang tanpa saja. Terima kasih. So, Saya pizza Sunda. today we are going to talk about academic writing. We are talking about strategy for writing. When we talk about strategy, it is always in military. Kita berbicara strategi ketika berbicara tentang ketentaraan, military. But why should we talk about strategy in academic writing? Mengapa perlu kita berkata strategi dalam akademisi atau dalam penulisan? It is required to have a strategy because for us to understand what to do and how to do it, we need to have a strategy. And this is what we are calling a strategy in writing, a strategy in academic writing. What do I mean? Here I mean to say that publikasi bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di jurnal mana saja. Tapi jika kita punya strategi, if we have a strategy and we are prepared. If not, it becomes boomerang for you. It becomes very difficult for you or for anybody intending to write. So, what should we do? One, we should understand. Kita harus mengerti atau memahami apa yang kita mau tulis. Dan mengapa kita tulis? We should also remember that jurnal itu juga memiliki tujuan. Pembuatnya juga punya tujuan. Jadi ketika kita menulis, jangan tulis yang kita inginkan. Tapi apakah sinkron dengan apa yang diinginkan si editor jurnal atau tidak? Dr. Ferry punya jurnal, dia juga tidak akan sembarangan menerima. Kecuali kalau mau mempromosikan jurnalnya akan oke, diterima dulu. Tapi ketika jurnalnya sudah bergensi, dia juga nggak sembarangan menerima. Apa tunggu dulu, apakah ini cocok? Sesuai tujuan jurnal kita atau tidak? All editors do that. All of them do that. Ketika tidak sesuai, maka tidak akan diterima. As an author, it is fundamental to track the latest developments regularly in your field. Sebagai penulis, kita memposisikan diri kita sebagai penulis. Kita harus ada yang disebut roadmap. Kita harus memiliki sebuah roadmap dalam sebuah keilmuan pengembangan diri. Keilmuan kita. Apakah ada yang punya roadmap? Oh ya, sayanya S1 begini, S2-nya begini, S3-nya begini. Atau tiba-tiba mau nulis.
Kita harus memiliki sebuah roadmap. Karena ketika mau guru besar, pasti juga ditanya Anda mau guru besar bidang apa? Ilmu komunikasi, komunikasi apa? Apakah komunikasi kesehatan, komunikasi kedukunan kalau ada? Dark magic. Atau komunikasi bisnis. Ini semua ditanya. Mau jadi guru besar komunikasi murni, komunikasi umum, atau komunikasi perspektif apa? So you should understand our area of what we need. Kita butuhkan apa? Oh iya, saya butuh ini. Komunikasi dulu pernah saya bantu ada yang mau komunikasi kesehatan. Nah, itu. Jadi dianya tulis tentang komunikasi kesehatan. Apapun yang ditulis itu komunikasi kesehatan, komunikasi kesehatan. Jadi bukan komunikasi umum. So, you have to track the development. Jika kita sudah memutuskan komunikasi kesehatan atau komunikasi bisnis, you have to at least follow. Kita harus mengenal, oh ya, komunikasi bisnis itu judul-judulnya seperti ini. Penelitian-penelitiannya terbarunya seperti ini. Oh ya, kalau saya juga nulis nampaknya harus ke arah itu. Bagaimana digital marketing di dunia yang sangat berubah ini. Bagaimana komunikasi dalam digital marketing. Bagaimana komunikasi di dunia maya melalui sosmed. Nah, sekarang apapun sosmed, ada TikTok, ada apa. Jadi semuanya, you have to understand. Jadi tidak akan tiba-tiba, saya nulis, let me just write. No, you have to know what you are writing about, how you are writing about, and where to publish. Then, tujuan kita nulis apa? Jangan sampai kita membazir waktu, membazir biaya, membazir materi. Sudah lama nulis, begitu mau naik pangkat, mau lakukan apa? Wah, tidak bisa, maka jom. Kadang-kadang bisa saja. It is not because of the journal, bukan karena jurnonya. Tapi karena selama ini kita we have failed to track our records. Kita tidak mengerti apa yang kita mau jadi. Tiba-tiba Pak Juma mau jadi guru besar. Tapi Pak Jumanya nggak tahu guru besar apa. Selama ini ngajar apa. Lalu nulis tentang apa. Siapa saja yang mau terbit, oh ya saya juga ikut numpang. Oh, numpang ikut. Ngajarnya arah sana, tulisannya sini, guru besarnya sana. Jadi, at the end of it all, you will know. Also as a student, sebagai mahasiswa juga, ini adalah sebuah persyaratan untuk kelulusan. Seperti tadi Pak Ferry katakan, memang bisa dikatakan Sinta lebih bagus, lebih mudah. Tetapi untuk prodi itu kan perlu akreditasi, perlu visibility secara webmetrik. Nggak mungkin hanya terjadi jeruk makan jeruk. Kita ngerti jeruk makan jeruk? Do we understand? Only Indonesia dan Indonesia. Jadi bagaimana ini jadi prodi internasional, sedangkan yang ditulis hanya Indonesia dan Indonesia. Bagaimana secara webmetrik Fakultas Ilmu Komunikasi akan dikenal secara internasional. Ya, kita perlu memang kita harus bertindak lokal, tapi begitu kita menerapkan secara internasional juga bisa, harus kelihatan, apalagi dalam keilmuan. So, all this should be recorded, all this should be known. Lalu ketika kita mau nulis secara internasional, jangan terlalu lokal juga. Karena apa? Begitu editor melihat akan berkata, ini cocok untuk jurnal nasional. Ketika kita duduk di kelas S3, kita ibaratkan duduk di kelas internasional. Begitu Anda duduk di kelas S3, Anda sedang duduk di kelas internasional. Mau kelasnya di bawah pohon, di pinggir sungai, di atas gunung, you are in an international class. Karena apa? Akhir kuliah kita akan disebut doktor terdidik.
bukan doktor nisbah, tapi doktor terdidik. Intinya Anda sekarang bertanggung jawab atas apapun yang Anda tulis saat itu, dimanapun Anda berada. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, ketika dikatakan Dr. Zuma, Anda harus bertanggung jawab atas apapun yang Anda keluarkan. Karena dianggap otentik. Dianggap apa? Authentic. What you write is authentic. What you write sudah difikirkan matang-matang. You don't just write. That's why they say you have to understand what you are trying to write about. You have to know what you are writing about. The development in your area of specialization. Why? Because as a doctor ada yang disebut apakah berkontribusi terhadap keilmuan atau tidak. Berkontribusi terhadap keilmuan atau tidak. Does it contribute to knowledge or not? Apakah berkontribusi terhadap perkembangan bidang kita atau tidak? Does our paper contribute to our fields or not? Apakah ada yang disebut originalitas or not? Apakah ada ilmu baru atau tidak? Ini unsur-unsur yang dicari. Lalu dibungkusnya kumaha. How are you trying to pembungkusannya kumaha? Because at the end of it all, they will look at how did you write it? How did you package it? Is it okay? Is it acceptable? Kita bisa berbicara tentang durian, kita melaporkan, berkomunikasi tentang durian di Indonesia. Atau domba Garut. Apakah kita akan melihatnya dari unsur komunikasi domba? Atau unsur komunikasi masyarakat Garut terhadap kemajuan atau pengembangan usaha domba di Garut? Kitanya cara menulisnya bisa berbeda-beda. The topic might be one, but writing is different. Cara kita menulis bisa berbeda-beda. Dan ini bisa saja satu diterima, satu ditolak. Tapi kita berbicara tentang domba Garut. Bagaimana komunitas Garut berkomunikasi terhadap good products of domba Garut. Ini kita bisa menulis tentang suatu hal, tapi pembungkusan merangkai kata-kata, katanya gaya selingkungnya berbeda-beda. Ujungnya apa? Pak Ferry diterima, Pak Juma ditolak. Tapi we are writing about one topic. Jadi apa yang penting di sini? Kita mengenal bidang kita, kita mengerti apa yang kita tulis, dan cara menulisnya. Lalu tujuan jurnal itu apa? Masuk skop atau tidak? Lalu tulisan kita berkontribusi terhadap jurnal itu atau tidak? Paling tidak ada kontribusi terhadap jurnalnya atau tidak? Apakah ada manfaat di bidang keilmuan yang kita tekuni atau tidak? Ada kebaharuan atau tidak? Ini yang dilihat. Lalu, because your topic of study may be a duplication of something that has been published in the many months or years before you experiment, this can be done easily by conducting an online search. Untuk mengenal tulisan kita bisa melakukan online search. Online search, ada banyak tempat yang kita bisa melakukan search. Ada banyak database di mana kita bisa mencari tahu. Kadang-kadang yang sederhana itu advance di Google Search. Tapi ini hanya display aja untuk menunjukkan di mana kita bisa search. Di Scopus sendiri, di Web of Science, dan lain sebagainya. Google, Microsoft, Academic Search, dan lain sebagainya. Ada banyak. What is new in my area and for the journal? Why should I care? Pertanyaan pertama yang muncul adalah, what is new in my area? Apa yang baru di bidang saya?
apa yang baru di bidang ilmu komunikasi. Apakah kita telah mengenal apa yang kebaharuan di ilmu komunikasi? Calon doktor, apakah sekarang mengenal kebaharuan di ilmu komunikasi? Kebaharuan di ilmu komunikasi saat ini apa? Arah apa ilmu komunikasi saat ini? Ini yang kita harus bertanya-tanya. Arah apa ilmu komunikasi saat ini? Apa yang kita perlu angkat? Lalu di dunia akademisi apa yang sedang menjadi primadona di ilmu komunikasi? Ini yang harus difikirkan. Why should I care? Mengapa kita harus memperhatikan kebaharuan atau arah ilmu komunikasi saat ini? Karena dengan begitu kita akan bisa tembus jurnal manapun, atau kita akan juga dijadikan primadona di bidang kita, atau role model di bidang kita. Siapa yang tidak mau disebut dia telah berkontribusi terhadap keilmuannya? Apa mungkin kita harus hanya membaca buku dari luar? Atau kita juga bisa menjadi bagian dari pengembangan keilmuan, atau menentukan arah ilmu komunikasi itu sendiri? Can we become part of the authors who contribute to the development of the field? Atau kita akan hanya menjadi ekor? Sorry, I don't intend to offend. I don't intend to offend, but these are the questions we try to ask ourselves about when we are trying to write, when we are trying to talk about our areas of specialization. Jadi ketika kita bertanya-tanya seperti itu, abstrak kita akan seperti apa, pendahuluannya seperti apa, discussion seperti apa, lalu kavaleta, ini yang ada pada naskah kita nanti. Determining time for publication. Kita perlu menentukan waktu. Sayanya kemarin ketemu teman-teman S3 sama Pak Dadi, baru katanya tahun keberapa? Tahun kedua. Tapi kan kita dikasih berapa lama yang ideal? Ideal 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun kan? Jangan kita ambil 4 atau jadi mahasiswa abadi. Sudah tahun kedua belum terbit itu, ini menuju calon mahasiswa abadi nanti. Tapi kan di Indonesia sudah nggak ada mahasiswa abadi. Berapa semester lamanya sekarang? 7 tahun. Buat apa nunggu 7 tahun? Why? Waktu saya ambil doktor itu hanya cukup 2 tahun 3 bulan. Sudah selesai. Waktu ambil magister 1 tahun 7 bulan. Sudah selesai. Why should I waste time? Lama-lama kuliah. Banyak hal yang sedang menunggu kita. Yang dapat beasiswa jangan berkata sayanya mau habisin beasiswanya dulu. Kalau belum habis sayanya nggak mau, itu merugikan negara. Merugikan negara, merugikan diri kita sendiri. Intinya, why shouldn't we design our programs? Saya kemarin bilang kepada yang sudah semester 4, sudah waktunya menerbitkan. Persyaratan penerbitan disimpan, saya sudah selesai persyaratan terbit, tinggal persyaratan lain. You don't need to wait for long. Tidak perlu nunggu lama-lama. 2 tahun sudah. Oh ya, sudah saya terbitin. Kata dosen, sudah terbit, alhamdulillah Pak, Ibu, saya sudah selesai. Tinggal persyaratan yang lain. Kita bisa mulai dari proposal. We can start from the proposal itself. Kajian pustaka juga kita bisa mengembangkan sesuatu dan diterbitkan. Karena ada berapa jenis penulisan? Ada 5 macam jenis penulisan. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Artikel berupa notes. Catatan. Catatannya seperti apa? Seperti kita ngajar mungkin di kelas. Oh ya, ini bahannya seperti ini,
ketika kita mau mengajar ilmu komunikasi harus seperti ini, ilmu komunikasi cara diajar dengan baik seperti ini, itu kita bisa jadikan naskah untuk diterbitkan. Lalu apalagi kajian pustaka. Kita sedang literature review. Kita punya gagasan ide yang bagus. Oh, saya bisa menciptakan naskah diterbitkan dulu berdasarkan kajian pustaka. Oh, literature review. I can create an article and publish. Dikembangkan, diterbitkan. Dalam rangka apa? Memenuhi persyaratan doktor. Dosennya di bawah-bawah semua. Mungkin Ibu Kaprodi, kalau bisa mahasiswa masuk semester 1 itu sudah ditentukan pembimbingnya. Kadang-kadang yang membuat mahasiswa lambat itu memikirkan punya waktu itu karena lambat ditentukan pembimbing. Alangkah baiknya begitu masuk pada dekan, begitu masuk ditentukan. Walaupun secara tidak formal. Tapi ditentukan dulu Anda akan dibimbing anu. Jadi mahasiswa ini sudah jelas dari awal. Jangan sampai tunggu, oh kita selesai kuliahnya berapa semester kalau di Unisba. Bukan, kuliahnya dulu kan ada sit-in. Oke, 2 semester. Jangan kita nunggu 2 semester ini selesai baru ditentukan pembimbing. Itu kelamahan. Begitu masuk dewan, Anda akan dibimbing anu. Mungkin dalam perjalanan bisa diubah, tetapi untuk sementara sudah ditentukan oleh prodi. Supaya apa? Mahasiswa bisa tahu, oh saya ke arah ini. Sudah ditentukan dari awal. Tapi begitu tiba-tiba harus sesuatu yang harus dilaksanakan, dan dalam perjalanan baru ditentukan, ini juga membuang waktu. Jadi bukan hanya mahasiswanya saja, tapi prodi juga kena juga karena prodi itu jadi hebat ketika mahasiswanya cepat lulus. Prodi dijadikan jelek ketika mahasiswanya lama lulus, apalagi tidak lulus. Jadi sama-sama punya keuntungan. Prodi punya untung, mahasiswa juga punya untung. Nah itu. Saya berbicara begini berdasarkan pengalaman karena saya juga ikuti sistem Indonesia, jadi tahu. Jadi, what I try to say here is that ini semua masuk determining time. Kita sudah tahu apa yang kita inginkan. We know what we want. Ketika saya masuk S2, saya sudah tahu apa yang saya inginkan. Semester 1 sudah selesai nulis laporan. Bimbingan itu sekedar saya ikutin. Tapi laporan saya sudah saya selesai di semester 1. Dokter juga begitu. Begitu saya masuk semester 1, semester 2 saya penelitian sudah selesai. Masuk semester 2, semester 3, semester 4 saya lagi nulis laporan. Kebetulan S3 itu semester 1 tahun 7 bulan sudah saya selesai penelitiannya. Kata pembimbing saya, no, tidak bisa. Masa 1 tahun 7 bulan sudah selesai, apa kata dunia? Saya berkata ini bukannya apa kata dunia, ilmunya saya sudah dapat atau belum, kan begitu. Intensitas saya belajar ada enggak? Ini lamanya juga seperti itu. Bisa saya lama belajar 7 tahun, tapi 7 tahun itu saya pusing dengan dunia, ilmunya nggak pernah masuk. Iya, it can happen. But when I do it shortly, I can do it well. Why? Because I already know what I want. Ini yang teman-teman harus juga lakukan. Jadi, determining time, kapan saya mau selesai, itu penting sekali. Many friends consult, Dr. Abdu, I want to publish, okay? I always ask, why do you want to publish? Mengapa mau terbit? Because I want to, sayanya mau cepat selesai kuliah,
Kapan mau selesai kuliah? Saya tidak tahu. Sudah berapa semester belajar? 4 semester. Loh, katanya mau cepat selesai, tapi tidak tahu. What is this? Ini determining time. Saya mau terbitin. Kapan? Dalam 60 hari saya harus terbit. Bisa juga. Dan reputable journal. Saya mau terbit. Kapan mau terbit? 40 hari. Saya mau terbit. Saya mau terbit. Kapan mau terbit? 100 hari. Saya mau terbit. Bisa. Asalkan you understand time. Jadi time is money. Time is what? Time is money. So you have to determine. Karena ada jurno yang cepat, ada jurno yang lambat. Kalau mahasiswa saya sarankan jangan cari jurno yang lambat. Karena bisa menjadikan kita mahasiswa abadi. Kecuali begitu masuk kuliah semester 1 dan mulai nulis naskah proses, boleh santai. Jadi kalau injury time tidak punya waktu, jangan cari yang lama-lama. Banyak yang bagus, ada yang murah, tetapi prosesnya lumayan. Ada yang bayar, prosesnya cepat, tapi juga kita harus melihat jurnalnya, jurnal apa dulu. Jangan sampai dibayar ya yang tadi Chrome di website, fake website, atau besok di discontinue, atau lusa websitenya nggak muncul lagi. So you have to understand what you are doing, where you are publishing. This is just a publication process. Ini proses penerbitan. Saya kira itu nanti bisa dibaca. You submit, you do everything. Of course, you submit what you've written. Kita sudah diharapkan sudah menulis, mengembangkan bahan, sudah selesai, submission, waiting, apakah rejection atau proses continue, itu prosesnya ada seperti itu. Tapi kitanya apa yang kita lakukan, pekerjaan utama ada pada bahan kita. Jadi bukan editor yang menentukan, kita yang menentukan diterima atau tidak. Sebelum kita submit naskah kita sudah kita tentukan, is it acceptable or not? Apakah diterima atau tidak? Jadi ibu bapak jangan berkata, nanti editor yang menentukan. Editor tidak menentukan. Sama dengan kita bawa mobil ke jalan tol. Apa mobil itu akan mengendarai diri atau kita yang kendarai? Tetap kita yang kendarai mobilnya, bukan karena ada editor kita taruh di situ lalu duduk. Nggak bisa. Harus dikendarai oleh kita atau supir kita. Menulis juga begitu. Yang menentukan naskah saya diterima itu adalah ada di tangan kita. Intinya apa? Penulisan yang bagus, pembungkusan yang tadi. Cara kita bungkus bagus enggak? Kalau enggak bagus, cari pendampingan. Kalau enggak ada pendampingan, cari solusi untuk mengembangkan bahan yang bisa diterima. This is just embarking on the journey. Menulis itu sama seperti kita akan jalan-jalan. Pasti kita persiapan dulu. Oh, sayanya mau ke Jakarta. Ke Jakarta tujuannya apa? Apa yang saya harus bawa? Nanti pakai apa? Bajunya yang mana? Mobil naik umum atau mobil pribadi? Ini semua ditentukan. Sebuah perjalanan. Are you working on any research project? Apakah kita sedang memiliki sebuah penelitian? Or not? Have you just finalized the research project? Ini semua kita bertanya-tanya karena apakah kita baru mulai neliti atau kita baru selesai penelitian? Do you face any challenge in regard to your writing? Apakah kita punya masalah dengan penulisan? Ini kita harus mengenal diri dulu. Karena untuk menjadi penulis itu ya harus mengenal diri kita dulu. Kemampuan kita apa? Kekurangan kita apa? Dan bagaimana bisa diselesaikan.
Tapi pada dasarnya semua orang mampu menulis dan bisa menulis. Semua orang mampu dan bisa menulis. Kecuali yang tidak mau. Except that one who doesn't want. Deciding the type of paper to publish. Kita menentukan naskah. Kita yang tentukan apa yang kita akan nulis. Bukan orang lain. Kita yang menentukan. Oh, saya harus menulis tentang ini. Oke. Full article, original. The most important papers often substantial completed piece of research that are of significance. Full article itu memiliki itu dasarnya hasil penelitian. Untuk guru besar di Indonesia itu rata-rata harus hasil penelitian. Untuk kelulusan S3 juga kayaknya hasil apa? Penelitian. Letters. Apa itu letters? Rapid communication or short communication. Ini bentuk naskah juga disebut letters. Kita telah meneliti tentang sesuatu yang menarik. Kita akan membungkusnya dalam bahasa sederhana, beberapa kata-kata, lalu kita mencari jurnal yang bisa menerbitkan. Saking senang dengan apa yang kita telah kembangkan atau temukan. Jadi mau cepat-cepat sebelum merangkum semuanya, mau cepat-cepat melaporkan ke dunia. Katanya dunia, apa yang saya telah temukan, inilah yang saya sudah temukan. This is what I have determined, got or obtained. Usually published for the quick and early communication. Ini biasanya kalau orang yang membiayai penelitian kita mau tahu, membumikan, katanya membumikan sesuatu. Ini banyaknya di dunia medis. Ketika orang sudah bikin obat langsung diterbitkan, itu biasanya letters, short communication. Oh ya, saya telah menemukan obat darah tinggi, bisa sembuh dalam 1 malam. Jadi itu nggak akan ada darah tinggi lagi, jadi itu diterbitkan. Review papers, perspectives. Ini jenis naskah-naskah yang kita perlu siapin. Tapi kalau untuk kelulusan mahasiswa saya rasa juga review papers oke. Letters oke. Asalkan sesuai dengan yang kita akan teliti. Choosing the right journal. Kalau memilih atau mencari jurnal yang bagus itu tergantung. Ada lembaga seperti Sage itu sudah terkenal, ada lembaga seperti Teiran Francis, ada lembaga seperti Springer, ada lembaga seperti Frontiers, ada banyak lembaga yang ada. Tapi ada juga jurnal satu persatu, banyak juga. Yang penting reputable. Dan bisa dilihat bahwa ini jurnal benar. Gitu. Karena kalau Sage itu termasuk cepat, tapi harus hebat tulisannya. Sage 30 hari, 60 hari sudah bisa terbit, tapi tulisannya harus hebat. Nah, Sage Publication itu cepat-cepat, tapi tulisannya juga harus HD. Kata bahasa Sunda HD? HD pisan. Sambil buka diskusi barangkali itu. Boleh. Ya. Oke. Bapak Ibu akan nanti barangkali ada yang mau tanya. Bu Dede, Wakil Dekan 2. Bu Dede, itu pertanyaan bagus sekali. Jadi dalam kita mulai menulis itu kita punya kepentingan secara individu. For example, Ibu Dede mau menggunakannya untuk jadi guru besar. Itu tentu saja kepentingan Ibu Dede sendiri. Atau sudah guru besar seperti Ibu Kaprodi, juga punya urusan sendiri. Tapi apa yang kita harus lakukan? Kita juga ingat bahwa jurnal itu tidak miliki kita. Apalagi bukan jurnal di Indonesia. Apa tujuannya kita terbit di sana? Ketika kita angkat kasus, misalkan melaporkan tentang mungkin komunikasi politik, pemilu, kita bisa saja mengangkat kasus membandingkan pemilu Indonesia dengan pemilu Amerika. Gaya komunikasi pemimpin, calon
pemimpin itu seperti apa di Indonesia dan gaya komunikasi calon pemimpin di Amerika itu seperti apa. Apakah saling serang menyerang? Apakah komunikasinya ada hormat atau omong-omong? Saya bukan orang politik, hanya saja ini contoh aja. Jadi yang kita lihat di sini membandingkan sesuatu yang lokal dengan sesuatu yang internasional. Tentu saja ini bisa diterima di Juno Amerika. Karena apa? Kita membawa nuansa Indonesia yang mewakili Asia, lalu nuansa Amerika. Hanya saja di sini kita harus fakta, bukan merekayasa. Kalau bisa kita harus punya data tentang komunikasi berapa tahun para politikus Amerika dan komunikasi para politikus Indonesia. Jadi apapun yang disampaikan bukan fiktif, tapi nyata. Ini kelemahan di Indonesia, ini banyak asumsi. Begitu Bu Dede. Banyak asumsi yang ujungnya dianggap tidak valid. Ini yang saya pada selama ini nangani itu kondisinya di situ. Orang akan mengangkat kasus seperti itu, tetapi ujungnya komunikasi yang dia ambil dari politikus Amerika itu hampir salah. Sedangkan editor yang menjadi editor jurnalnya sudah paham apa yang dia sedang tulis. Itu kondisinya seperti itu. Jadi kasus lokal diangkat, tapi dibarengi dengan kasus internasional. Supaya kelihatan lokalisasi ada, internasionalisme juga ada. Gitu Bu Dede. Bisa terjawab Bu? Seperti itu. Makasih. Bu Dede. Sebagai dosen, itu saya akan mulai. Sebagai dosen, ya memang saya juga dosen. Akan hari ini saya mengajar tentang pembangunan masyarakat. Besok saya ngajar tentang POD. Lusa saya bicara tentang kesehatan masyarakat. Tapi kitanya sendiri harus memiliki fokus. Kita sendiri harus menentukan arah kita. Karena apa? Di negara maju, itu dosen itu akan mengajar hanya satu mata kuliah. Pengembangan ilmu komunikasi sudah itu. Tapi kan di negara seperti Indonesia ini gajinya, uangnya nggak ada. Jadi Pak Haryadi itu akan ditumpukin 10 mata kuliah. Ya, ngajar 10 mata kuliah, jadi konsentrasinya nggak ada. Tapi kita harus menentukan yang kita merasa, saya hebat di bidang ini. Kita tentukan itu. Jadi apapun yang kita tulis, apapun yang terjadi, kita tulis tentang itu. Boleh kita ngajar untuk memenuhi keinginan kampus dan keinginan BKD. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ada pengembangan diri. Ini masuk pengembangan diri. Saya berbicara contoh Pak Hadi. Pak Hadi itu, dan terkadang kita tidak mengerti manfaat dari apa yang disebut international conference atau international seminar. Jadi apa yang terjadi, diada-adakan kayak begitu-begitu saja. Ujungnya apa? Sudah cuci, tapi naruh di bawah. Karena apa? Iya, pasti kembali kotor. Conference seminar seperti pada dibikin hari ini harus ada panitia internasional juga. Itu yang menentukan panitia dulu. Panitia paling apa? Paling sedikit dari 4 negara. Iya. Editorial body juga paling sedikit 4 negara. Websitenya jelas. Dan tidak lusa besok atau lusa hilang. Kalau bisa diciptakan serial conference atau serial seminar seperti ini.
pesertanya diperbanyak. Di awal bisa sulit, tetapi lama-lama bisa banyak. Jadi kitanya harus punya misi besar. Lalu bagaimana kita menentukan apapun konferensi itu jangan sembarangan ikut. Ini beneran internasional enggak? Kalau enggak internasional percuma saya naruh 3 juta saya. Percuma saya bayar 700 atau 500. Jadi tentukan aja dulu. Ini konferensinya internasional enggak? Proceedingnya nanti terbit di mana? Jangan setelah ikuti baru nanya. Di awal nanya dulu. Kalau panitia tidak bisa jelaskan nih Pak Hadi mundur, jangan ikut. Karena nggak akan benar itu. Karena percuma dosen ikut sesuatu yang ujungnya nggak ada nilai. Apapun itu ya ada nilai. Ini nggak ada nilai nanti. Sudah ikut di online nggak ada. Nanti juga mau naik pangkat nggak bisa kepake. Berarti ini jadi turis conference atau turis seminar aja. Tapi turis juga pasti dapat manfaat. Jadi yang kayak begitu nggak usah ikut Pak Adi. Itu kayak begitu. Tapi ada yang benar bisa diikut, ada yang tidak benar. Itu aja. Bisa terjawab Pak? Iya. Bagaimana cara ngecek jurnal yang diskon ini? Nah, itu gampang. Ini coba kita cek di sayanya mau masuk Scopus dulu online. Scopus. Ini kayaknya sudah selesai, kitanya diskusi saja. Oh, berarti ini close ya? Iya, ini di close saja. Asia itu cenderung banyak yang discontinue. Negara Asia cenderung banyak yang discontinue. Asia mana dulu? Ada India, ada Pakistan, ada Bangladesh. Kalau Singapura masih lumayan aman. Turki juga sudah mulai banyak yang discontinue. Yang aman itu apa? Eropa. Eropa Timur, Eropa Barat, Amerika Utara, dan nilai juga didikti itu ternyata berbeda. Nilai dari Eropa dan Amerika itu lebih besar daripada dari benua lain. Australia juga sudah mulai banyak yang tidak diterima dikti. Iya, apalagi yang mau guru besar. Saya punya kawan yang saya sedang bantu, itu dia terbit di Scopus bagus di Australia, tetapi ditolak. Ya, karena jurnalnya dianggap tidak direview dengan benar. Jadi Australia itu juga banyak yang terbit tapi ujungnya tidak diterima dikti. Turki juga sudah musuh mulai kayak begitu. Banyak yang terbit di Turki, ujungnya tidak diterima oleh dikti. Tapi kalau Eropa Timur, Eropa Barat, Amerika, Inggris, dan lain sebagainya itu rata-rata diterima. Itu Pak Adi. Jadi juga kita bisa melihat juga jurnalnya sendiri. Keloncatan penerbitannya, apakah terukur atau tidak? Kalau tidak terukur, tapi kalau yang mau cepat-cepat lulus nggak apa-apa. Ya, asalkan jurnalnya kita sama-sama setuju dan jurnalnya masih aman untuk sementara, boleh saja. Karena itu injury time. Kalau masih ada waktu ya kita cari yang beneran. Saya juga bisa bantu 24 jam terbit, tapi itu tidak dijamin. Tapi saya kalau itu mitos nggak benar. Jadi namanya menulis itu sama dengan kita memiliki kendaraan. Sayanya mau ke Jakarta, ada kereta api cepat yang dibangun Pak Jokowi. Saya bisa naik kereta api cepat karena mau
ke Jakarta dalam 30 menit. Kan begitu, Pak Kang Shoa. Sayanya mau ke Jakarta, tapi santai-santai saja, pakai mobil sendiri. Di mana saya bisa dengan leluasa saya jalan, mau kecepatannya 20, itu tergantung saya. Sayanya nggak mau, sayanya mau pakai shuttle aja. Oh, saya pakai itu. Jadi dalam penulisan ini adalah ada yang disebut metodologi. Metode apa yang kita pakai? Dan cara membungkus naskah kita itu seperti apa? Yang tadi saya katakan, menyampaikan sesuatu gagasan ini seperti apa? Apakah kualitatif, kuantitatif, R&D, action research, itu yaitu penelitian tindakan atau gimana? Ini tergantung. Dan cara kita menyampaikan itu yang jadi penting, bukan metode kuantitatif atau kualitatif. Tapi cara menyampaikan, ada yang juga tidak menyebut metodenya kualitatif atau kuantitatif. Ada survei, ada banyak caranya. Orang menyampaikan apa yang dia telah lakukan untuk mencapai sebuah sesuatu. Jadi itu caranya apa? How to write. Bagaimana kita menulis. Dan bagaimana kita meyakinkan. Karena ilmu humaniora ini, atau ilmu social science, ini meyakinkan dan menunjukkan sesuatu bahwa ini seperti itu dan nyata kondisinya begitu. Dan arahnya seperti itu. Baru orang akan menerima. Tukang Shoa yang saya bisa jawab seperti itu. Jadi bukan kuantitatif atau kualitatif, bukan. Tapi apa yang kita tulis itu bagaimana kita mencapai keilmuan yang kita ciptain. Itu yang terpenting. Lalu selanjutnya yang tadi apa? Kang Syawal ini reporter. So usually he writes through article, newspaper article. Iya. Jadi kira-kira apa challenges-nya mungkin ya Kang Syawal tadi ya? Tantangan. Enggak. harus internasional. Oh, internasional. Oh, kalau kita berbicara kasus lokal juga bisa diinternasionalisasikan, Kang Soal. Contoh saya berkata tentang kita bisa mengambil saja. Tadi saya berkata tentang kasih 2 contoh. Pertama tadi domba Garut. Kita bisa saja, kan domba Garut ini domba yang terkenal atau jenis domba yang terkenal. Apa keistimewaannya kalau kita berbicara dari ilmu komunikasinya? Mengapa sampai terkenal domba Garut ini? Apakah karena efektivitas dalam komunikasi masyarakat Garut ini atau memang betul-betul ada keistimewaan dari bibit bobot domba Garut ini? Atau karena komunikasi mereka yang hebat ini? Mungkin Kang Soal bisa mengangkat model komunikasi apa yang dipakai masyarakat Garut sampai domba Garut ini terkenal di Amerika Serikat. Ini bisa jadi kasus internasional. Karena apa? Kang Soal sedang mengangkat kasus model komunikasi yang dipakai secara lokal, tetapi ternyata bisa mendunia. Kalau itu diangkat lalu dibungkus dengan baik, itu bisa jadi penelitian internasional. Karena apa? Kita bisa petik pembelajaran dari kasus ini. Karena apa? Menulis itu adalah berkontribusi terhadap keilmuan atau tidak. Kalau memang model komunikasi domba Garut ini ada kebaharuan, bisa diduplikasikan di Amerika, di Uganda, di Inggris, mengapa tidak? Jadi itu kondisinya seperti itu yang kita bisa lihat. Ya begitu, itu yang saya bisa sampaikan. Terjawab ya Kang Sawal ya? Oke, sip. Nampaknya waktunya sudah habis, Prof, atau masih bisa 1 pertanyaan lagi? 1 lebih? Atau bagaimana Pak?
Mungkin sudah Juma cukup. sudah cukup. Iya. Siap. Iya. Habisnya sampai 2:30 ya, sudah lebih 10 menit. Thank you very much Pak Juma for You're welcome. coming today. Ini sangat insightful. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan for our participants? Mungkin yang saya bisa sampaikan adalah untuk kita menulis dan nembus jurnal internasional ini, pertama percaya diri aja dulu. Percaya diri. Jadi ada dalam bahasa Inggris itu yang saya sebut doodling. Doodling itu bahasa seni, doodling. Doodling itu taking a line for a walk. Membawa garis jalan-jalan. Kan orang seni itu bisa mulai kayak begini saja, kayak santai, tetapi memunculkan sesuatu. Itu disebut doodling, taking a line for a walk. Jadi menulis itu juga begitu. Seperti yang tadi saya katakan, mengapa domba Garut ini terkenal? Apakah karena bibitnya, bobotnya, atau karena model komunikasinya? Ini bisa dicari tahu Kang Syawal. Oh, ternyata model komunikasi domba Garut ini hebat. Bisa dipakai lembaga manapun untuk misalkan memasarkan dalam memasarkan produk apapun di dalam lembaga manapun bisa dipakai model komunikasi domba Garut, masyarakat domba Garut bisa dipakai oleh lembaga manapun. Contoh, saya pernah punya teman yang duduk di situ, dia berkata, wah, Osama bin Laden ini hebat sekali. Loh, saya nanya bagaimana Osama bisa jadi hebat? Katanya, Osama bin Laden ini sudah duduk di gunung-gunung di Tola Boras sana, tetapi bikin Amerika ini pusing. Gimana dia bisa membangun jejaringan? Kalau saya tahu cara dia membangun jejaringan, saya bisa memanfaatkan dalam bisnis. Ini bicara teroris, tetapi ini dia sudah memikirkan, otaknya memikirkan bagaimana saya ambil itu menjadi sebuah model yang saya bisa pakai untuk berbisnis. Jadi bukan dia jadi teroris, tapi menggunakan model itu untuk berbisnis. Jadi ini yang saya katakan bahwa mulai menulis itu mulai dari sesuatu yang sederhana sampai menuju ke sesuatu yang kompleks. Pikiran yang sederhana tetapi muncul gagasan yang sangat wow. Itu yang disebut act locally, think globally. That is how they start. You start simple, but you end up with something big. Yang terakhir itu saya pernah ketemu prof di Jepang. Salah satu prof itu berkata ke saya, Pak Juma, kalau kita mau kembangkan sesuatu mulai dari terkecil, lalu kita membangun sesuatu yang besar. Jangan berpikir yang besar dulu, berpikir yang kecil dulu. Jadi apapun yang kita kerjakan lokal dulu, tetapi bagaimana bisa dimanfaatkan secara internasional. Itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Give a big applause once again for